Oke, kita mulai saja. 30 menit. Waktu kita 30 menit ya. Iya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Masih semangat atau tidak? Enggak. Oh, enggak. Tok. Untuk pengen mabar. Semangatnya kalau di sekolah ya? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Oke. Nanti tugasnya dikasih, ditaruh di WA group ya. Oke. Oke. Oke, siap. Sekarang perkenalan. Kita kenalan dulu ya, tapi Ibu nggak bisa kenalan sama kamu. Siapa? Iya. Halo. Halo. Nggak apa-apa. Biar ketahuan siapa yang serius, siapa yang enggak. Ayo perkenalkan, nama Ibu Dalen Rosmayani. Oi, apa? Kedengeran nggak? Namanya siapa namanya? Oke. Ibu Damyati. Oke. Oke. Selamat datang Faisal. Ya, perkenalkan nama Ibu Dalen Rosmayani, guru BK untuk kelas 10. Ada yang ketawa-ketawa. Itu yang main HP tolong HP-nya ditaruh dulu. Fokus. Apanya yang hitam? Mukanya hitam. Nggak apa-apa, mungkin Ibu mukanya hitam kayaknya. Mana ya? Mukanya Sar, mabar Sar. Kayaknya belum. Sar, mabar Sar. Sar, budak. Oke, kita bahas apa? Anak-anak. Yang room 2 aja, Cak. Ya, room 2, Cak. Good. Itu siapa Ya, yang room 2, Cak. coret-coret? Sisi coret-coret. Good. Oke, Ibu bahas bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi. Oke? Konsentrasi begini. Ada yang pakai helm, Muhammad Hafri Akbar, dibuka helmnya. Halo. Yuk kita bahas tentang cara belajar efektif ya. Sekarang, bagaimana sih cara belajar efektif? Ada beberapa. Ya, Bun. Ada beberapa. Ada dua. Menurut ada. Gue mau konsentrasi. Yang kencang, Bu. Suaranya. Oh, suaranya kurang kencang. Gimana suara gue Ya, tadi Bu. kurang kencang? Gue padahal udah teriak ini. Ibu udah teriak loh. Nggak kedengeran juga. aja, Bu. Asar budak. Tebak-tebakan aja, Bu. Kedengeran lah. Ada dua pendapat bagaimana cara belajar efektif. Yaitu cara belajar efektif menurut psikologi. Ada 15 cara menurut psikologi belajar dengan efektif. Satu, merasakan kebutuhan untuk belajar. Kalian harus tahu dan memahami dulu, butuh nggak belajar? Oh, pelan-pelan. Oke. Oke. Ini pelan.
Ulang bu, ulang bu, ulang bu. Rehan budek. Lu baik. Ada dua cara. Ada dua cara belajar. Ada dua pendapat bagaimana cara belajar efektif. Ada menurut psikologi dan penelitian. Cara pertama, belajar efektif menurut psikologi dibagi menjadi 15. Satu, merasakan kebutuhan untuk belajar. Kalian harus merasakan kebutuhan dulu untuk belajar. Kalau kalian merasa butuh untuk belajar, maka akan ada motivasi dalam diri kalian. Kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Kamu belajar di mana yang kamu suka. Kamu suka misalnya di toilet misalnya. Kamu belajar nih sukanya di toilet, ya udah belajarlah di toilet. Kalau kamu sukanya di kamar, ya udah kamu belajar di kamar. Jadi apa yang tempat itu menentukan juga belajar kita bisa efektif atau tidak. Ketiga, ciri belajar sedikit lebih sedikit. Ada beberapa orang pendapat psikologi bilang belajar sedikit lebih sedikit. Misalkan kamu kayak mau menimbulkan cinta membaca. Jadi kamu bikin sehari, oh ya saya 5 menit untuk baca. Besok tapi dengan intensitas yang sama, 5 menit setiap harinya dibanding kamu 1 jam baca, tapi tidak tiap hari. Lebih baik kamu membaca 5 menit tapi setiap hari. Itu dibilang ciri belajar sedikit lebih sedikit. Membagi waktu belajar. Kamu harus bisa membagi waktu belajar kamu dengan baik. Kamu harus tetapkan waktu belajar yang menurut kamu baik itu jam berapa. Nah, setiap hari itu continue kamu lakukan. Kelima, berdiskusi. Kamu harus bisa berdiskusi dengan teman-teman kamu. Apa sih maknanya ini? Apakah maknanya ini? Kalau sama-sama berdiskusi, kalian akan bisa tahu lebih cepat menyerapnya. Itu tadi 6 nomornya. Aku tadi data fotonya absen doang. Yang sudah kalian ada kepikiran. Maksudnya foto apa? Saya mah punya foto gue. Yang Zoom. Kok kirimin gue? Nomor 6, cari cara yang membantu konsentrasi kamu. Jadi kamu cari cara yang membantu konsentrasi kamu. Ketujuh, pahami. Jangan hanya menghafalkan saja. Jadi kamu jangan hanya menghafal saja, tapi pahami kata demi kata dalam setiap apa yang kamu baca. Kedelapan, jangan malu bertanya. Kamu jangan pernah malu bertanya, walaupun kamu tidak bisa, tidak mengerti, kamu harus tetap bertanya. Kesembilan, coba terus meski gagal. Kamu nggak bisa nih, kamu tapi coba terus. Karena saat kamu mencoba pasti ada jawabannya. Tapi kalau kamu tidak bisa, kalau kamu tidak pernah mencoba, bagaimana bisa mendapatkan jawabannya? Jadi jangan pernah takut gagal. Terus mencoba dan terus mencoba. Kesepuluh, suka mata pelajaran. Jadi kamu sukai dulu mata pelajaran yang kamu ingin belajar. Misalnya kamu paling nggak suka pelajaran matematika. Kamu harus suka dulu pelajaran itu. Ya kan? Kalau udah suka sama mata pelajaran itu pasti gampang untuk masuknya, pahaminya lebih gampang. Ke-11,
memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Jadi kamu punya fasilitas-fasilitas di rumah baik pun di sekolah itu dimanfaatkan. Misalkan fasilitas internet. Ya kamu belajar dengan fasilitas yang kamu punya. Ke-12, membuat review atau peta materi. Berarti saat kamu setelah dapat materi atau pembahasan dari guru kamu bisa memeta-metakan dan mereviewnya itu. Ya. Ke-13, membuat kesimpulan. Jadi setiap materi yang diberikan oleh guru-guru kamu, bisa kamu buat kesimpulan dengan bahasa kamu yang kamu pahami. Jadi buatlah kesimpulan, suatu materi itu sesuai dengan bahasa kalian. Jadi bisa dipahami. Ya. Ke-14, coba latihan soal. Jadi kalian yang tadi bersangkutan dengan nomor 9, coba terus berpun gagal, coba latihan soal. Jadi kamu harus melatih, ada soal-soal apapun kamu latihan. Setelah kamu latihan tidak memahami, kamu bertanya sama guru tersebut. Jadi jangan pernah berhenti untuk tidak latihan soal. Karena saat kamu latihan soal yang lebih banyak, maka kamu akan lebih memahami. Ke-15 adalah berdoa. Ya. Ini untuk room 3, kalau ada yang masih coret-coret, akan saya keluarkan nih. Kita udah mulai mengidentifikasi nih di room 3. Room 3 ada yang coret-coret nggak bener nih. Kayaknya cowok nih. Room 3. Kalau ada, nanti kita panggil ke sekolah nih. Kita lagi cari nih orangnya siapa nih yang coret-coret ke komputer nih. Coret-coretnya nggak bener. Tolong, room 3. Kalau masih ada coret lagi, nanti di-exit aja nih. Berarti hanya room 1 dan room 2 saja yang akan aktif. Room 3 akan kita blok kalau masih ada coret-coretan lagi. Terima kasih. Oke. Yang ke-15, berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu penting. Saat kamu berdoa berarti kamu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kamu diberikan kepandaian yang luar biasa, kemampuan untuk mengingat materi-materi yang ada. Itu sangat diperlukan. Rehan Ramzi, kenapa? Mau disorot? Nanti saya sorot. Tenang, tenang. Atau perlu saya sorot ke rumah kamu? Ya. Jadi kamu harus tahu dulu bagaimana caranya. Tahu dulu siapa diri kamu dan apa yang kamu mau. Maka belajar akan sesuai dengan keinginan hatimu. Nextnya gimana? Arah. Selanjutnya, cara belajar yang efektif menurut penelitian. Bukan hanya menurut psikologi aja, tapi ada beberapa penelitian yang membuat bisa bagaimana cara belajar efektif menurut penelitian dengan menyenangkan dan memahami diri sendiri. Jadi kamu, menurut penelitian banyak nih, peneliti bilang, oh ternyata bisa dapat cara belajar efektif itu dengan cara menyenangkan dan memahami diri sendiri. Bagaimana sih cara olahraga misalkan? Kamu yang suka olahraga, ya udah olahraga. Itu menyegarkan otak kamu. Kalau kamu sudah apa yang ada dalam diri kamu, minat apa yang kamu punya, maka akan senang gitu loh. Jadi cari yang menyenangkan. Kalau kamu sudah senang dengan olahraga, kamu akan belajar, oh ya belajar itu ternyata enak ya gitu. Dengan cara mendengarkan musik. Ada beberapa anak waktu belajar lebih senang untuk mendengarkan musik. Kalau nggak ada musik dia nggak bisa masuk. Tapi kalau ada tipe orang yang mendengarkan musik pasti bisa masuk. Jadi pahami yang ibu tadi bilang, pahami dulu diri sendiri. Buat orang tipenya yang kayak mana nih? Bisa nggak dengerin musik? Kalau nggak bisa, ada orang yang sukanya
Ada orang yang bisa sama sekali nggak bisa dengar musik untuk bisa belajar efektif. Ada orang yang mendengarkan musik bisa belajar dengan efektif. Jadi pahami diri sendiri, oh ini saya tipe yang seperti ini. Ketiga, memberi jeda waktu istirahat. Jadi kamu kalau waktu belajar ada jedanya. Enggak setiap hari misalnya kayak SKS. Apa tuh SKS? Kebut semalam deh gitu. Jadinya pokoknya kamu kebut gitu. Kamu lupa S-nya. Kamu belajar terus. Karena mau ujian nih besok. Misalkan ujian besok. Jadi semalam ini kamu belajar terus. Itu tidak efektif juga. Harus ada jeda waktu istirahatnya. Berarti belajar itu harus ada dimasuk ke link dari menurut psikologi tadi. Yang penting itu quantity, bukan kualitasnya. Yang penting itu kualitasnya, bukan kuantitinya. Ya, kualitasnya cuma kualitasnya seperti apa itu, ya. Terus diucapkan. Ada orang yang maunya diucapkan, jangan di dalam hati tapinya diucapkan. Misalnya kamu membaca nih, ada orang yang baca bisa dalam hati, ada orang yang bisa mendengar diucapkan sehingga kedengaran oleh telinga. Maka dia sampai bisa masuk dalam pikirannya. Jadi diucapkan, digemahkan. Kalau orang kan digemahkan di ruangan kosong misalnya, itu kita ucapkan dengan keras, maka dia akan kembali lagi ke kita. Nah, belajar juga seperti itu. Diucapkan, saat diucapkan, itu akan terdengar telinga, diproses oleh otak, masuk deh. Terus, 5, saling tanya dengan teman. Jadi jangan malu. Yang tadi sebenarnya hampir sama, saling diskusi. Nah, diskusi dengan teman, saling tanya sama teman. Kalau kalian nggak ngerti, tanyalah sama teman-teman kalian. Oh, saya nggak ngerti ini, kamu ngerti nggak gitu. Itu sangat diperlukan juga. Selanjutnya, belajar singkat. Belajar singkat itu nggak harus lama, belajar itu tidak harus lama, tapi continue. Yang tadi sih sebenarnya sama psikologi bilang. Jadi belajar hanya 5 menit, tapi setiap hari dan rutin dilakukan, itu akan lebih bisa masuk. Tapi jangan belajar 5 menit juga, nggak bakalan masuk juga. Minimal ya 30 menit lah belajar. Tapi setiap hari 30 menit, 30 menit, 30 menit. Ya. Selanjutnya, ditulis tangan. Ada orang yang bikin tipe dengan tulis tangan. Nggak bisa nih yang ini. Ditulis tangan. Dituliskan di tangan. Misalnya, ada saat membaca, kayaknya nih harus diulangan lagi, ditulis lagi. Saat kamu baca, yang kamu baca itu dituliskan lagi. Ataupun saat kamu baca, kamu rangkumkan lagi dengan tulisan kamu, dengan bahasa kamu. Ya. Terus selanjutnya kerjakan latihan. Berarti sama juga tadi psikologi juga bilang begitu. Kerjakan latihan soal. Berarti kamu juga harus banyak ngerjakan latihan soal. Biarpun sehari hanya 3 soal yang kamu pelajari, tapi itu akan lebih banyak dampaknya. Selanjutnya, ajarkan orang awam dengan bahasa sederhana. Berarti kamu belajar dengan saat kamu menangkap sesuatu dari guru kamu atau teman kamu, kamu bisa membahasakan dengan bahasa sederhana bahasanya kamu, sehingga kamu tahu dan mengerti. Ya. Selanjutnya dan yang terakhir, tidur cukup. Kalian harus tidur dengan cukup, beristirahat dengan cukup, jangan suka begadang. Nih ya, biasanya yang cowok-cowok ya, begadang, kebanyakan main game.
Keasikan main game jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur. Sedangkan otak butuh istirahat maksimalnya 8, minimal 6. Kalau otak kalian dipergunakan dan tidak diistirahatkan dengan benar, maka kemampuan untuk berpikir itu akan turun. Daya ingat kamu juga akan turun. Perlu sekali tidur yang cukup. Nono, ini ada sesi tanya jawab nggak sih? Gimana caranya di-mute semua? Saya tidak. Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? No. Ya, moodnya di mana? Notnya di mana? Kamu. Ini ada seksi tanya jawab. Semuanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Atau sudah paham? Sudah paham. Kayak gitu sih. Ada dari sini. Ada yang mau nanya? Oke. Ada yang nanya nggak? Tanya apaan ya? Udah paham belum? Ibu sih tahu belum paham juga. Oh, supaya gini aja. Kalau enggak, kalian kan nanti dikasih pertanyaan, dikasih tugas di grupnya untuk cara belajar efektif. Ada. Ya, ini ada 4 pertanyaan di sini. Nanti difoto di WA kalian masing-masing di WA grup. Nanti kamu boleh lihat tugas apa aja. Dikumpulkannya besok ya. Ibu mau kalian kumpulinnya besok. Bersama dikumpulkan besok. Dikumpulin ke sekolah, Bu. Lewat grup aja. Difoto. Iya, difoto. Caranya gimana, Bu? Difoto. Kan kamu udah tulis nih, ada 4 pertanyaan. Ya kan? Ada 4 pertanyaan. Nanti difoto. Nanti Ibu foto di grup masing-masing. Iya. Oke. Jam berapa, Bu? Kalau sama? Jam 12. Ini udah. Jam 12 ya dikumpulinya ya. Ada 4 pertanyaan. Nanti difoto. Nanti kamu tulis dulu. Setelah ditulis kamu foto jawabannya. Belum. Besok ini dikumpulin, Bu. Iya, besok dikumpulin. Foto. Hari ini aku tuh aja Bu kumpulin aku. Budek.
Besok. Ditunggu jam 12. Kalau nggak ada, kalau misalnya di foto setelah kamu tulis, kamu foto. Tapi kalau kamu rumahnya berdekatan, dekat area sekolah, boleh dikumpulan ke sekolah. Tapi jangan rame-rame. Ya. Udah. Ya makanya, itu kan bilang tadi. Ya, di foto, kamu tulis ulang, setelah kamu tulis ulang, kamu foto, dikirim ke gugus masing-masing. Kagak ada corona di HP. Baterainya udah tinggal dikit. Ya kan nanti besok. Kan besok. Pokoknya ibu tunggu jam 12 untuk jawabannya. Pertanyaannya sudah di-share di grupnya masing-masing, di gugusnya masing-masing. Oke, udah ngerti? Apa? Belum satu. Ada apa huruf 1? Hah? Iya, di grup masing-masing, di grup gugus. Nggak ada grup gugus masing-masing. Belum dikirim. Ya Bu, ya. Iya, tanya saya. Tanya ditulis gak, Bu? Satu wanita satu. Nggak ada Bu di gugus. Nggak ada di gugusnya. Apa? Ada Bu di gugusnya, coba lihat ya apanya. Soalnya Besok ya, Bu. Tanya ditulis gak, Bu? Pertanyaannya ditulis gak? soalnya ngirim Bu. Besok Yang ya. wanita satu apa yang mau ditanyakan tadi? Nggak ada Bu. Ya, kenapa? Ajan. Kenapa Praja? Grup Bu. Ajan. Nggak ada Bu. Ya, Ada Bu. sudah di gugusnya masing-masing. Nggak ada Bu. Ya, Nggak ada. nanti kita sampaikan. Ada Bu. Ada Bu. Kotanya mau habis. Apa? Jatuh. Ada nanti dikasih semuanya. Udah? Udah? Yuk, udah kan? Udah selesai? Oke. Berarti ntar kita jawab ya Bu. Sampai ketemu lagi. Bu, udahan ya, Bu. Wassalamualaikum. Balik ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Makasih, Bu. I love you too. Ya. Jangan, Bu, ya. Udah keluar ini. Woi. Orang Kigoy. Udahan ya? Ini udahan ini. Sampai jam berapa? Woi. Grup ya, jangan lupa. Mohon untuk tidak keluar dulu Ya, ya. karena panitia akan menyampaikan sesuatu. Tuh. Halo, Sen. Gimana belajar ya? Jangan keluar dulu, woi. Dan jam berapa? Mohon untuk tidak keluar. Rehan ayo. Ada pengumuman dari panitia. Rehan drum itu, Rehan tangki. Kegiatan Ya, sekolah kenapa? mama. Kamu mau saya syarat. Cerita-cerita. Kamu mau saya syarat ya. Tidak keluar terlebih dahulu. Ada hal-hal yang mau disampaikan oleh panitia. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Untuk pemateri tadi sudah selesai semua ya. Nah, jangan lupa yang tadi sudah dibahas dan sudah dibicarakan oleh pemateri, dicatat ya di bukunya. Karena kan nanti itu akan dikumpulkan kepada koordinator gugusnya masing-masing. Ya, nanti dikumpulkannya hari Kamis. Kemudian yang nanti temannya yang tidak bisa hadir hari ini, tolong diingatkan untuk hadir besok pagi-pagi ya, jangan sampai lupa. Jadi besok kalian tetap standby lagi di Zoom ini dengan waktu yang sudah dibagikan oleh masing-masing gugusnya ya. Besok kita mulai lagi, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Untuk hari ini sampai di sini dulu, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini NN aja.